Apakah kalian tahu, ada seorang biarawan yang selamat dari 2 kali percobaan pembunuhan terhadap dirinya. Namun akhirnya ia meninggal pada percobaan ketiga kalinya. Siapakah dia sebenarnya? Di negara Rusia yang sangat luas dan dingin, lahir seorang pria yang nama aslinya adalah Grigori Yefimovich Rasputin. Dia lahir di sebuah desa bernama Pokrovskoye pada tahun 1869. Masa kecilnya tidak banyak tercatat, namun penduduk desa mengenalnya sebagai pemuda yang memiliki tatapan mata yang sangat tajam dan aneh. Masa muda Rasputin diwarnai dengan kehidupan yang liar. Dia sempat menikah dan memiliki anak, namun jiwanya merasa gelisah. Dia merasa mendapatkan panggilan spiritual yang tidak bisa dia jelaskan. Pada usia sekitar 28 tahun, dia meninggalkan keluarganya untuk melakukan perjalanan ziarah yang sangat panjang. Dia berjalan kaki ribuan kilometer, mengunjungi biara-biara, dan tinggal di gua-gua untuk bermeditasi. Selama masa pengembaraan inilah, Rasputin mulai dikenal sebagai seorang stranik atau pengembara suci. Setelah bertahun-tahun berkelana, Rasputin akhirnya sampai di Saint Petersburg, ibu kota Rusia saat itu. Kota ini sedang berada dalam kondisi yang penuh ketegangan politik, namun masyarakat kelas atasnya sangat haus akan hal-hal mistis. Nama Rasputin mulai terdengar di telinga para bangsawan. Mereka membicarakan seorang petani dari Siberia yang bisa melihat masa depan dan menyembuhkan penyakit hanya dengan doa. Keajaiban inilah yang kemudian membawanya masuk ke gerbang istana musim dingin. Tsar Nicholas II dan istrinya, Permaisuri Alexandra, saat itu sedang dalam kondisi yang sangat putus asa. Mereka memiliki seorang putra mahkota bernama Alexei yang menderita penyakit hemofilia. Pada masa itu, hemofilia seperti penyakit hukuman mati. Jika Alexei terluka sedikit saja, darahnya tidak akan bisa berhenti mengalir, dan dia akan menderita kesakitan yang luar biasa. Para dokter terbaik di Eropa sudah menyerah. Di tengah keputusasaan itulah, Alexandra memanggil Rasputin. Pertemuan pertama Rasputin dengan Alexei menjadi titik balik sejarah. Secara ajaib, setiap kali Rasputin berada di samping Alexei dan mulai berdoa dengan suara rendahnya, pendarahan Alexei berhenti dan kondisinya membaik. Tidak ada yang tahu secara pasti bagaimana dia melakukannya. Beberapa orang mengira dia menggunakan teknik hipnotis untuk menenangkan Alexei sehingga tekanan darahnya turun. Namun bagi Alexandra, Rasputin adalah utusan Tuhan yang dikirim untuk menyelamatkan putranya. Sejak saat itu, Rasputin menjadi orang yang tak tersentuh di istana. Namun kehadiran Rasputin di istana menimbulkan kecemburuan dan kemarahan besar di kalangan bangsawan dan politikus Rusia. Mereka melihat Rasputin sebagai ancaman. Gaya hidupnya di luar istana sangat kontradiktif dengan statusnya sebagai orang suci. Rasputin sering terlihat mabuk-mabukan di bar dan dikelilingi